secara umum lah gitu ya, secara umum. Innaka antal alimu, sesungguhnya engkau ya Allah. Nah ini taukid, menguatkan ya, menegaskan lebih ya, mungkin untuk apa, biasanya kondisi seseorang ya, biasanya kondisi seseorang itu kan susah dikasih tahu. Innaka anta, sesungguhnya engkau, berarti kan dua kali nyebut ya. Nah, ini penegasan. Al alimu, maha mengetahui, tidak akan pernah ada sedikit pun sesuatu pun yang Allah tidak ketahui, tidak akan pernah ada. Semuanya pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, mengetahuinya. Nah, di sini ya pernah di apa, beberapa mungkin pernah terjadi dulu, ada orang mengatakan kalimat subhanallah, masya Allah, itu untuk apa sih gitu kan? Sebetulnya nggak masalah lah ya, untuk hal-hal berkaitan apapun, yang penting menunjukkan apa, menunjukkan apa namanya, kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi takjub, jadi merasa heran, jadi merasa ini secara akal kita nggak terjangkau, tapi kita takjub. Nah itu terserah, mau mengucapkan subhanallah boleh, mau mengucapkan masya Allah juga boleh ya. Ya semuanya memang kalau dikaitkan ke akidah ya ada kaitannya juga ya. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, berarti mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Artinya Allah itu nggak sama dengan makhluknya yang manapun. Sekalipun mungkin makhluk ini secara akal, secara rasional di luar jangkauan kita, apalagi Allah, tetap aja beda gitu ya. Antara Allah dengan makhluknya tetap aja beda. Sekalipun masing-masing secara akal nggak bisa dijangkau. Cuman kalau ciptaannya suatu saat bisa saja jadi terjangkau gitu ya. Suatu saat ciptaan Allah itu bisa saja terjangkau oleh akal. Tapi kalau Allah zatnya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa terjangkau gitu. Jadi sama aja, subhanallah. Terus masya Allah, apapun yang Allah kehendakikan, masa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki ada, yang tidak Allah kehendaki nggak ada. Masyiah ya, masyiah Allah. Masyiah Allah la tatagoyan. Kehendak Allah itu tidak akan pernah bisa berubah ya. Bagaimanapun tidak akan pernah bisa berubah kehendak Allah. Ya, siapapun nggak ada yang tahu. Kehendak Allah ya. Masyiatullah la tatagoyar, nggak bisa kita merubah kehendak Allah. Kehendak yang di mana ya kita nggak tahu yang di mana ya. Makanya ada apa maksudnya kita berdoa nanti nih malam nisfu Sya'ban, itu bukan berarti kita merubah kemauan Allah, bukan ya. Mudah-mudahan hidupnya jadi berkah. Itulah solusi terbaiknya kita memahami begitu ya. Mudah-mudahan jadi berkah. Sekalipun nanti ada pemahaman yang mengatakan bahwa yang kita minta perubahan itu adalah bukan catatan yang sudah Allah catat, yang sudah Allah tentukan di Lauhil Mahfuz, tapi yang masih ada di malaikat gitu ya. Sekalipun itu mungkin ada yang memahami seperti itu, tapi bagaimanapun masyiatullah la tatagoyyar. Kehendak Allah, kemauan Allah itu tidak akan bisa berubah oleh siapapun dengan sebab apapun. Jadi bukan merubah kemauan Allah, kehendak Allah, tapi yang sudah Allah tentukan untuk makhluk seperti kita itu mudah-mudahan diantaranya menjadi berkah. Seperti kita ini kan silaturahmi, panjang umur gitu ya, berarti umur kita itu jadi berkah. Di antaranya keberkahan itu umur kita bermanfaat
gitu ya, umur kita bermanfaat. Nah jadi apa bolehlah ya, subhanallah, umpama ada, waduh ini anak pintar banget, subhanallah boleh, masya Allah boleh, boleh, semuanya juga nggak apa-apa ya, semuanya nggak apa-apa, boleh-boleh aja ya, masya Allah, subhanallah sama aja, semuanya bisa ya. Ma'alam tanah, apapun yang kau ajarkan kepada kami. Ini menunjukkan metode apa aja banyak. Metode itu banyak. Terus pelajarannya lagi, kita itu bisa mengetahui sesuatu ada metodenya. Jarang tanpa metode ya. Jarang tanpa metode itu jarang. Al-alim, Allah maha mengetahui, tidak akan pernah ada sesuatu pun sedikit pun dari yang Allah tidak ketahui. Semuanya sekecil apapun pasti Allah ketahui. Al-hakimu, nah ini al-hakimu maha bijaksana, al-muhkimu lisun atihi, kebijaksanaan bagi ciptaannya. Kita sering mengucapkan bijaksana ya. Sebetulnya bijaksana itu apa ya? Bijaksana itu apa sih? Dua orang bijak banget sih tuh ngomongnya. Memang kayak dia, dia mah ada keberpihakan. Dia mah ada kecenderungan. Sama yang ini ekstrim. Sama yang ini enggak. Tuh, kalau dia bijak, nah, apa itu bijak? Apa? Apaan sih? Santun. Oh, santun. Apa itu santun? Maksudnya gimana? Bijaksana santun itu apa? Oh, gitu. Ada lagi? Silakan, apa bijak? Al-muhkimu lisun atihi. Adil. Adil itu apa? Gimana pengertiannya? Adil itu yang dikatakan benar ya benar, ya katakan salah ya salah. Oh, itu bijak gitu ya. Termasuk bijak itu. Ya. Emang ada kullu kalamin wafaqal haqqo fahiya hikmatun. Ucapan yang sesuai dengan yang hak itu bijak juga. Jadi ya benar-benar, salah-salah sampaikan. Enggak ada tekanan dari luar. Enggak ada pengaruh dari luar. Jangan dia salah dibenarkan, dia benar disalahkan. Nah, itu enggak bijak. Ya mungkin itu bisa bagian dari bijaksana. Ada juga wad usaiin fi maudihi, sesuai porsinya, sesuai tempatnya. Itu juga bijak, ya. Itu juga bijak. Memang kadang-kadang susah sih ya menentukan, menurut kita disepakati juga menurut orang lain. Ini yang susahnya kadang-kadang. Yang akhirnya satu pihak sesuai tempatnya, pihak yang lain enggak sesuai tempatnya. Mungkin harus ada kesepakatan gitu ya. Yang jelas wad usaiin fi maudihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada lagi bijak atau hikmah malahu akibatun mahmudatun. Di sesuatu itu dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada akibat yang terpuji. Akibat berarti apa sih akibat ya? Akibat itu terjadi karena gimana? Sesuatu itu tercipta, Sesuatu sudah terjadi. Terbuat sesuatu. Seperti kadang-kadang kita
terleder atau mungkin lupa lah namanya manusia ya. Makanya ada di ayat itu ma khalaqtu hadza batila. Tidaklah kata Allah SWT, aku menciptakan ini, artinya ciptaannya apapun batila itu batil. Berarti semua yang Allah ciptakan ada akibatnya yang baik. Ya, yang baik. Ada akibatnya yang baik. Ternyata seperti kotoran binatang kotor ya, binatang kotor kayak babi gitu ya. Itu ternyata pun kebaikannya dia memakan kotoran gitu ya, makan kotoran. Terus ikan lele juga kan ya, jadi semuanya masing-masing yang Allah ciptakan itu ada akibat yang baiknya. Nah itu pun hikmah. Nah ini dikaitkan dengan pengetahuan ya, dikaitkan dengan pengetahuan, maka berarti hikmah itu yang secara akal ya, secara akal ada terpikirkan gitu ya, terjangkau oleh akal. Oh begini, nah, itu namanya hikmah. Karena dikaitkan dengan apa, dengan ilmu kan, dikaitkan dengan ilmu kan. Nah, ini berarti hikmah itu, bijaksana itu di sini adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang yang dipikirkan atau dianalisa secara keilmuan itu ada, ketemu. Nah, itu hikmah berarti. Hikmah itu di situ gitu. Seperti apa umpamanya? Apa contohnya? Ternyata dianalisa secara ilmu pengetahuan, oh ada gitu. Dulu belum ketemu nih, sekarang udah ketemu gitu. Apa tuh ya? Apa? Hah? Mungkin saya maksudnya yang belum ketemu itu sesuai di dalam Al-Qur'annya gitu apa? Ya pokoknya ketika dianalisa berdasarkan ilmu pengetahuan itu ada, terjangkau. Oh begini ternyata secara ilmu pengetahuannya. Dulu dia belum kepikir, sekarang baru kepikirnya begini. Oh gitu, iya gitu. Apa kira-kira contohnya nih? Kalau menemukan namanya mukjizat Nabi yang misalkan langit, kalau info di YouTube Iya gimana? bulan, nama mukjizat Nabi yang membelah bulan. Membelah bulan. Kan di satelitnya juga emang ada kayak bekas retakan yang dimungkinkan memang ya kayaknya bekas dulu tapi namanya jatuh lagi. Seperti itu mungkin. Iya. Terus secara ilmu pengetahuannya ada nggak? Secara ilmu pengetahuannya terpikir nggak itu? Ya baru penelitiannya emang ada bekas retakan. Ya maksud saya yang kalau dianalisa, dipikirkan oleh ilmuwan lah ya, secara ilmu, secara keilmuan, secara akal tuh oh ya terpikir ternyata begini gitu. Kalau itu kan cuma bukti ya, bukti mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Oh dia penelitian ini, ya itu. Ini maksud saya hasil penelitian dari ilmu tuh ada. Oh begini, jadi begini nih. Nggak taunya dulu kita padahal disuruh begini doang, tapi nggak kepikir. Nah sekarang baru kepikir nih, oh ternyata begini gitu maksudnya. Ada nggak? Ya harusnya banyak yang random. Dulu gambarnya menulis di itu hitam, tulisan hitam apa itu namanya? Apa tuh hitam? Asbab Sapa ya? Sabak. Ya kalau nulis kan mungkin kalau dulu gambarnya cuma di
daun-daun. Lama-lama kan mungkin kalau di daun kemungkinan nyimpennya juga terlalu banyak. Sekarang udah lebih rapi lagi, mungkin di proses jadi kertas. Kertas pun proses lagi akhirnya ke digital. Oh iya bisa. Iya. Jadi lebih modern lagi ya. Iya bisa. Jadi dilihat kalau dulu kan nulis di tulang-tulang, kulit-kulit, dedaunan gitu ya. Bisa nggak kalau contoh yang lain seperti ini diantaranya garam gitu ya, garam gitu ya, ternyata memang garam itu bisa mengandung obat ya untuk mensterilkan racun-racun, vaksin-vaksin dalam tubuh kita sebelum kita makan. Itu makanya Rasulullah SAW itu sering sebelum makan mencicipi garam dulu ya, garam dulu sebelum makan tapinya. Terus juga garam itu lebih baik jangan dimasak. Kalau makanan udah matang baru digaramin gitu. Nah ini ketemu gitu kan. Terus juga kencing, jangan berdiri lah, lebih baik jongkok gitu kan. Minum, ternyata diteliti ada gitu kan, ada nggak kebuka ya kalau kita saringannya ya, saringan itu nggak kebuka kalau kita berdiri, sehingga akhirnya pas kita buang air kecil agak tersendat. Coba kalau minumnya duduk jadi lancar. Terus apalagi bersin. Kenapa kita disunahkan ketika bersin mengucapkan alhamdulillah? Karena memang ternyata pada saat kita bersin, jantung kita itu berhenti sejenak selama kita bersin. Ya, selama kita bersin jantung kita itu berhenti. Terus kita ngucapin berarti udah mulai berfungsi lagi. Coba kalau enggak berhenti terus ya udah. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu banyak lah contoh-contoh hal seperti itu, banyak lah ya. Nah itu al-muhkimu li sun'atihi, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan hikmah. Makanya kata diantaranya Syekh Abdullah Darroz yang saya dapatkan di bukunya Pak Quraish Shihab, Al-Quran itu fihi hikamun wa asrarun. Dalam Quran itu banyak hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia. Nah, definisi hikmah tadi, beberapa definisi itu yang saya dapatkan dalam kitab At-Ta'rifat ya. Tadi definisi hikmah. Nah, itu diantaranya gitu deh ya. Terus qala ta'ala ya Adamu anbihum ay akhbiril malaikata bi asmaihim ay al musammayati falamma anba'ahum bi asmaihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardo, dan seterusnya. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, tuh malaikat nggak pada tahu. Gue minta kasih tahu, gue coba nggak tahu dia. Udah coba kasih tahu dah tuh, kasih tahu semuanya ya. Nah ini kasih tahu, makanya liyuballigis syahidu al ghaiba, hendaknya orang yang hadir, orang yang datang ke tempat kegiatan belajar mengajar, coba sampaikan ke orang lain yang nggak tahu. Nah itu kewajibannya ya, liyuballigis syahidu al ghaiba, yang datang kasih tahu yang nggak datang. Nah ini sama kayak begitu, yang nggak tahu kasih tahu dan yang tahu. Gitu. Anbihum bi asmaihim, kasih tahu. No, malaikat kasih tahu no, nggak pada tahu dia. Kasih taunya pertama mufassolatan, secara terperinci.
Enggak global, terperinci. Nah, kalau ingat gak di dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita dalam menyampaikan sesuatu ke orang itu bisa awalnya terperinci, kemudian global, bisa juga awalnya global, baru kemudian terperinci. Itu namanya apa ya? Kalimat induktif sama kalimat deduktif, bener gak? Saya juga lagi ingat aja. Ya. Jadi iya, jadi kadang-kadang kebiasaan orang itu berbeda-beda ya. Kalau dilihat dari sini sampein secara terperinci, baru kemudian jelasin. Ada juga secara global, ya, kasih tahu secara global, baru terperinci. Nah itu dia, ya. Ada begitu ya, bener ya? Benar. Insya Allah bener lah. Dibenarkan saja kalau salah. Nah di sini Nabi Adam alaihissalam memberitahukan nama-nama itu semua yang Allah ajarkan secara langsung gitu ya. Itu disuruh ngasih tahu ke malaikat secara perinci. Umpama ini mah ya. Gelas beling, gelas kaca. Kita nggak tahu ya cara proses bikinnya ya. Yang tahu aja deh, yang tahu apa? Contoh yang tahu aja apa? Contoh yang tahu aja, contoh yang tahu. Supaya gampang ngejelasinnya. Apa? Yang jamaah tahu apa? Ini namanya, ini prosesnya begini, dari ini begini terus jadi gitu. Cara buatnya. Tahu? Ya, gimana prosesnya? Kapas. Kapas jadi benang, terus dirajut jadi kain. Benang dirajut jadi kain. Terus dipotong jadi baju. Iya. Iya, nah itu kan. Jadi awalnya berarti dari kapas ya. Iya. Awalnya dari kapas, terus kapas awalnya apa? Pohon. Iya, Biji kapas, ya pohon kapas. Pohon kapuk ya. 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 Ada Iya. lagi bukan kapuk, kapas. Beda. Ada pohon kapas ada. Ada. Buahnya kapas gitu. Iya. Kapas, terus diproses jadi benang. Benang jadi kain. Proses benang berubah jadi kain. Kain. Ditenun. Kain udah jadi ditenun ya. Eh. Jadi kain. Dipotong sesuai ukuran lah gitu ya. Dipotong sesuai ukuran, terus dijahit jadilah baju atau pakaian, celana gitu ya. Nah itu dia. Nah itu setelah terperinci jelasin. Nah itu kayak begitu ya, umpama yang dikasih tahu sama Nabi Adam ke malaikat baju. Nih malaikat, gua kasih tahu sama lo nih, ini cara bikin baju gitu ya. Wabayana lahum ahwala kullin minal musammayati, baju. Ini dinamai baju nih. Wa khawasahu, nih cara bikinnya, dia dari kapas, terus benang, terus kain, terus dipotong sesuai ukuran, terus dijahit sesuai ukuran jadi baju. Wa ahkamahu, dan hukum-hukumnya yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Berkaitan gak baju dengan kehidupan akhirat? Berkaitannya di mana? Iya. Ya, kaitan ya. Jadi nggak masa kita sholat gitu ya telanjang, sementara kita pengen sholat berjamaah gitu kan, pakai baju. Jadi baju ini kaitannya bisa dengan kehidupan dunia, bisa juga dengan kehidupan akhirat. Untuk kehidupan dunianya kita pakai untuk bergaul dengan sesama manusia. Masa kita nggak pakai baju? Iya kan?
Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Itu untuk akhiratnya. Baju itu kita pakai untuk sholat. Nah, itu jelasin begitu tuh ke malaikat, Dam. Kasih tahu, Dam. Malaikat nggak tahu dia. Ya. Gitu. Nah, itu diantaranya seperti itu gitu ya. Jadi pertama, ini namanya apa? Baju. Khususnya dia terbuat dari bahan apa? Kapas. Terus baju itu bisa berkaitan hukum duniawi dan hukum ukhrawi. Hukum duniawi ya kita harus pakai baju lah bergaul. Masa nggak pakai baju gitu ya, ya karena udah zaman modern gitu ya. Mungkin kalau dulu belum ada baju pakai apa? Daun, tetap aja daun juga harus dijelasin kan. Gitu. Karena sekarang kita ngomongnya zaman sekarang lah baju. Jadi kalau bergaul, sosialisasi, bersosial dengan masyarakat gitu ya, pakai baju. Bisa juga berkaitan dengan akhirat, diniatkan dipakai untuk ibadah. Udah dikasih tahu semuanya sama Nabi Adam ke malaikat, dari mulai namanya apa, khususiatnya dari bahan-bahan apa dia terbuat, dan hukum-hukumnya yang berkaitan dengan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Akhirnya Allah mengatakan kepada malaikat muwabbihon, ngejek. Dalam tanda kutip di sini maksudnya malaikat salah, soalnya salah. Maksudnya tuh kan salah kan? Ya, kalau salah mah nggak apa-apa kita gituin, siapa juga. Salah kan? Salah soalnya salah gitu bahasanya ya. Tuh salah kan? Alam aqul lakum, kan gue udah bilang sama lu. Gue tahu sesuatu yang tersimpan di langit dan di bumi. Mayakunu, apapun yang akan terjadi, apapun yang sedang terjadi di langit dan di bumi. Gue tahu. Kan gue udah bilang alam aqul lakum. Kan gue udah bilang gitu. Ya. Alam aqul lakum, kan gue udah bilang gitu. Apapun yang gaib di langit dan di bumi, gue tahu. Begitu juga yang matubdun. Maksudnya matubdun itu, ya lo omongin begini gue tahu. Ini lo bakal omong gue tahu dah. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa tahu gak? Manusia bisa tahu gak? Makhluk bisa tahu gak? Bisa saja kalau Allah kehendaki dia untuk tahu. Cuman taunya manusia atau makhluk tidak pasti tidak sama ya, tidak detail gitu ya, tidak terperinci. Kan makanya banyak ya, kita tahu sendirilah Nabi kita Muhammad SAW pun tahu banyak hal yang akan terjadi, ya kan? Para wali pun begitu. Itu semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak tahu secara keseluruhan apa-apanya atau perinciannya gitu ya. Itu bedanya ya. Jadi makhluk juga apa bisa tahu. Cuman tetap sekali lagi beda ya. Tidak tahu secara seluruhnya ataupun perinciannya. Tapi kalau Allah pasti tahu semua dan tahu perinciannya. Matubdun, lu ngomong ataj'alu fiha mayufsidu fiha, dan gue tahu lu bakal ngomong gitu, kata Allah kepada malaikat. Wa ma kuntum taktumun, dan yang ada di benak lu pun gue tahu lu ngomong apa. Gue berhak jadi khalifah, gue tahu gitu. Kan manusia juga makhluk kadang ada begitu kan, gitu kan. Kita seringlah mendengar, membaca, melihat gitu ya, para nabi, para sahabat, para wali atau orang-orang soleh. Tahu yang kita mau ucapin, tahu yang ada di benak kita juga, tapi tetap ada perbedaan ya. Tidak semuanya dia tahu dan tidak secara terperinci dia enggak bisa tahu semua. Itu beda, tapi tetap dia bisa tahu. Itu pun dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di sini kata Imam Asy-Syafi'i matubdun ya, yang dimaksud dengan matubduna itu ucapan malaikat ataj'alu fiha mayufsidu fiha. Sedangkan wa ma kuntum taktumun itu adalah ucapan iblis yang iblis rahasiakan di dalam benaknya. Dia bersikap sombong dan dia tidak mau
sujud kepada Nabi Adam. Itu udah tahu, Allah udah tahu ya, udah tahu iblis nggak bakal sujud nih, tahu ya. Nah ini makanya sering ada apa, kalau begitu pertanyaannya, salahkah mereka yang apa, yang dalam keadaan apa, dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggalnya, salahkah mereka? Makanya di sini maksudnya ngerti nggak ucapan saya ya, kan dia ini sampai meninggalnya, sampai wafatnya dalam keadaan katakanlah tidak beriman sampai meninggalnya, salah nggak tuh dia? Lah kan Allah ciptakan dia begitu, iya kan, salah nggak dia? Terus gue mau gimana, takdir Allah aja lah, hidup gua kerja enggak, dia pasrah di sini, dia nggak apa-ngapain Mas Wid, nggak kerja dulu, nggak, pokoknya dia disuruh kerja, padahal ada kesempatan dia buat kerja, ada, tapi dia nggak mau, iya kan, dia nggak mau ya. Salah kalau begitu mah ya, salah. Nah terus untuk itu saudara kita lah katakan gitu ya, mereka sampai meninggalnya belum beriman, tidak beriman. Nah ini makanya pernah ada pertanyaan gitu ya, kata apa, tafsir Al-Marogi, kata beliau iradah Allah SWT itu ada dua, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Artinya iradah kauniyah memang dia diciptakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi iradah syar'iyahnya dia nggak ikutin kemauan syariat. Nih syariat ngasih tahu kalau begini negatif, kalau begini positif. Gitu. Nah disitulah disalahnya, nggak ngikutin iradah syar'iyah. Kan kita juga pernah baca kan, kehendak Allah itu berbeda dengan ridhonya. Ya, jadi nggak bisa kita artikan semua kehendak Allah itu Allah ridho, enggak. Kita pernah baca lah ya, diantaranya seperti Fir'aun meninggal dalam keadaan tidak beriman. Apakah itu? Iya, itu kehendak Allah tadi Allah. Nah itu ya. Jadi kehendak Allah dengan ridhonya itu berbeda. Dia tidak sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terus ada juga yang mengatakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam selesai, malaikat lihat, wih ini ajib juga nih Allah nyiptain nih, gitu ya. Kenapa dia bilang ajib? Kenapa dibilang ajib? Karena ini ciptaan baru ada, ya kayak kita aja, ya kan, HP, motor, mobil, kalau ada keluaran baru, wih keren nih. Berarti ini kita udah ngambil apa? Udah ngambil ucapan malaikat, udah ada, ya. Wih, ada keluaran baru nih. Apa bedanya sih HP ini sama motor ini, mobil ini? Nah ini kan ajib nih, kata malaikat. Wih ajib diciptaan Allah nih. Ya karena mungkin ketika itu yang ada iblis dan malaikat doang gitu ya. Bentukannya begitu, belum ada bentuk yang baru gitu. Sementara ciptaan Nabi Adam AS setelah Allah selesai menciptakan itu, wih khalqan ajiban. Wih ajib. Luar biasa ini. Berarti udah ada dulu ya? Iya kan, berarti udah ada dulu. Berarti kalau kita ditanya siapa menciptakan lampu, terus kenapa?
Jadi cuman perantara doang, berarti gurunya mungkin udah ada. Oh iya. Iya, ini ketakjubannya itu ya. Iya. Ya mungkin si siapa pencipta lampu itu kan belum ada lampu kan. Terus dia nyiptain lampu. Wih, nah gitu kan. Iya. Belum lama ini apa nih? Belum lama ini. Belum lama kan terjadi kayak apa tuh? Kan ada di Surabaya kalau nggak salah seorang pelajar, menurut penelitian dia ya, yang dia temukan itu bisa membasmi virus corona, ya. Nah ini kan ajib kan, luar biasa, iya kan? Sementara dunia bingung, ini pakai apa nih virus ini? Tapi di Indonesia, di Surabaya kalau nggak salah ya, seorang pelajar menemukan apa? Daun-daun atau apa gitu ya, herbal ya, dia buat yang dia hasil dia buatan dia bisa menurut dia mencegah virus corona. Wah, kholqon ajiban, ajib bener ini kan main dah. Jadi malaikat setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Nabi Adam, kata malaikat ajib terus malaikat ngomong liyakun masa'a, pasti yang Allah kehendaki, yang Allah mau, yang Allah inginkan terjadi. Nah, liyakun masa'a, hendaklah yakun, jadi masa'a, apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah kehendaki. Nah ini kan jaiz, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, itu bagian contoh yang mungkin ya. Liyakun masya'a, sungguh jadi apapun yang Allah kehendaki ya, yang Allah kehendaki itu jadi. Liyakun masya'a. Terus falan yakhluqu rabbuna khalqan illa kunna akrama alaihi minhu. Nah di sini malaikat ada ucapan apa? Tetap aja masih lebih mulia gua. Iya. Tetap aja masih mulia saya, lebih mulia saya. Nah, iya. Iya. Jadi ucapan malaikat juga itu ya, berarti ya. Kadang-kadang kita juga ketika ada sesuatu yang baru, kendaraan, tapi tetap aja masih bagusan ini. Soalnya yang baru keluar ini bentuknya begini, gini. Juga gitu kan? Ya itu malaikat gitu ya. Berarti ada sifat kita seperti itu. Sama dengan malaikat begitu ada. Yang memang kalau malaikat lebih melihat kepada sifat ya. Kepada sifat. Mungkin kalau manusia kepada bentuk fisik ya. Kepada bentuk fisik. Tapi memang malaikat pun tetap sekalipun sifat awalnya diawali dari bentuk fisik ya, diawali dari bentuk fisik. Nah, itu pun yang termasuk wa ma kuntum taktumun. Maka kesimpulannya apapun hal-hal yang gaib di dunia ini, langit dan bumi beserta isinya Allah pasti tahu. Yang kita ucapkan pun Allah tahu, apalagi yang tersembunyi di jiwa kita pun, di benak pun Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Tuh jangan begitu makanya. Jadi sama yang tahu itu kita nggak usah belagu lah bahasanya. Kadang-kadang kan kita gini, kadang-kadang nih kita hadir nih, katakan kita hadir nih di ini mungkinlah sifat tawadu ya, sifat kerendahan hati. Ketika kita menjelaskan sesuatu ilmu, terus kita tahu di situ ada orang menurut kita yang lebih tahu dari kita. Kadang-kadang kita jadi gimana gitu kan? Kadang-kadang seperti itu. Ya.